البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Ada pertanyaan dari saudara kita di sebagian negara, yaitu setelah salam, beliau menanyakan apakah banyak tertawa itu adalah karakter orang-orang kafir. Maka jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ini perlu diperinci. Perkara yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tertawa. Dan dalil tentang ini banyak sekali. Ada lebih dari 22 hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari beliau, setelah menggabungkan sejumlah dalil, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mayoritas keadaan beliau tidak lebih daripada tersenyum. Dan terkadang beliau tertawa. Yang dibenci dari masalah tertawa adalah banyak-banyak tertawa atau bersikap berlebihan sehingga menghilangkan kewibawaan. Inilah yang dibenci. Dan juga Al-Hafidh di dalam ketika mensyarah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan lelaki yang mengaku dia menggauli istrinya di siang hari Ramadan dan kemudian dia perlu membayar kafarah, dan ujung-ujung akhirnya Nabi memberikan sedekah untuk dia, yaitu agar dia mengutamakan sedekah untuk keluarganya. Hadis muttafaqun alaih. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan di dalam hadis ini ada dalil bolehnya tertawa ketika sebabnya itu ada. Ya, bukan tertawa tanpa ada sebab. Thayyib. Dan juga terkait dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mukjizat beliau membantu Jabir untuk membayarkan hutang orang tuanya dari harta warisan itu, hadis muttafaqun alaih, yang di akhir cerita itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa karena melihat pertolongan Allah Ta'ala. Maka Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam Umdatul Qari, tidak didapatkan seseorang yang zuhudnya itu seperti zuhudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghulu, sebagai pemimpin para makhluk. Dan telah pasti bahwasanya beliau itu tertawa. Dan telah ada teladan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, menunjukkan asal dari tertawa itu adalah boleh. Demikian pula di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat umat beliau yang berperang di lautan, berjihad fisabilillah, yaitu di zaman Utsman dan juga zaman Muawiyah dan seterusnya itu. Yang lain mengatakan yaitu di masa Yazid bin Abi Sufyan, terbentuknya pasukan perang di lautan. Rasulullah tertawa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan di dalam hadis ini ada dalil bolehnya bergembira tatkala ada kenikmatan yang terbaharui, dan bolehnya tertawa ketika terjadi kegembiraan. Tayyib. Dan dalil yang lain banyak sekali yang menyebutkan tentang masalah tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, adapun masalah tertawa, jika tertawanya tersebut menyebabkan dia terbiasa
tersibukkan diri dengan tertawa sehingga dia lalai dari memperhatikan perkara-perkara yang penting dan membuat dia lupa untuk memikirkan kejadian-kejadian yang besar, maka yang seperti inilah yang yaitu yang dibenci, yang dimakruhkan. Orang yang memperbanyak tertawa, maka akan hilang darinya kewibawaan, hilang darinya perkara yang membuat orang lain segan kepada dia. Baik. Dan orang yang biasa disifati sebagai orang yang banyak tertawa, maka dia menjadi berkurang nilainya dan berkurang kadarnya. Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwasanya pembicaraan tentang tertawa itu seperti pembicaraan tentang al-mizah, yaitu canda. Kalau seseorang meninggalkan tertawa sama sekali atau meninggalkan candaan sama sekali, maka manusia akan lari dari dia dan akan merasa asing dari orang yang seperti ini. Demikian pula, kalau orang itu terlalu sering tertawa dan bercanda, maka seperti yang kami sebutkan terdahulu, kata beliau, yaitu hilang kewibawaannya. Maka hendaknya sebagai ganti dari tertawa, ketika ada perkara yang layak adalah dia tersenyum. Baik, itu lebih baik. Kemudian beliau menyebutkan, tidaklah diingkari kalau orang itu tertawa sekali-sekali karena ada peristiwa yang memang menuntut untuk dia tertawa dan memang susah untuk ditolak. Maka seperti ini tidak mengapa. Kemudian beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah makhluk yang paling mampu menguasai dirinya. Beliau tersenyum sampai bahkan juga nampak gigi gerahamnya. Tetapi tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu adab-adab di dalam tertawa. Selesai dari kitab Adabud Dunya Waddin. Baik. Al-Allamah Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya memperbanyak tertawa dan senantiasa tertawa sehingga itu mendominasi pelakunya, ini tercela dan terlarang. Karena ini adalah, karena pelakunya termasuk dari ahlus safah wal batalah. Berarti apa? Orang yang sangat bodoh dan orang yang batalah. Batalah ini biasanya diartikan orang yang pemalas, tidak sibuk dan tidak serius memperhatikan urusan yang dipikul oleh umat ini. Dia malas. Hanya mikir perkara-perkara yang justru melalaikan jiwa. Ini sebagaimana dinukilkan di dalam Umdatul Qari punya Al-Aini. Al-Allamah Al-Munawi rahimahullahu ta'ala tatkala mensyarah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, hadisnya sahih. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyaka wa kasratad dhahik fa innahu yumitul qalb. Atau hadis yang lain, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kasratid dhahik fa inna dzalika yumitul qalb. Hindarkan dirimu dari banyaknya tertawa, karena banyaknya tertawa akan mematikan hati, yaitu menenggelamkan hati ke dalam kegelapan-kegelapan dan menjadikan hati, yaitu jantung itu bagaikan jantungnya orang-orang yang mati. Sebagaimana dalam kitab At-Taisir bi Syarhil Jami'is Shaghir. Al-Allamah Al-Qari Al-Qari juga mengatakan terhadap hadis ini, yaitu banyaknya tertawa akan mewariskan kekakuan jantung dan menyebabkan kelalaian. Dan yang dimaksudkan matinya jantung, yaitu matinya hati, itu adalah kelalaian dari mengingat Allah. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Tayyib. Dan dinasihatkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tanwir, Syarah Al-Jami'is Shaghir, dikatakan banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Maksudnya adalah mengeluarkan hati, yaitu jantung, dari kehidupannya yang hakiki. Karena kehidupan yang hakiki jantung adalah mempergunakan dia
untuk melakukan perkara yang untuk itulah dia diciptakan, yaitu untuk mengenal Allah, memusatkan perhatian kepada Allah, merasa tentram dengan mengingat Allah, berlezat-lezat dengan bermunajat kepada Allah. Maka tidak ada kehidupan bagi jantung dan tidak ada pencahayaan untuk jantung kecuali dengan cara ini. Sedangkan banyaknya tertawa itu tidaklah muncul kecuali dari orang yang terkagum-kagum dengan perkara keduniaan, gembira dengan perkara keduniaan, banyaknya kecintaan pada keduniaan, dan terlampau besar minatnya kepada dunia. Sementara jantung manusia tidak cukup kecuali untuk satu yang dicintai. Maka matinya jantung adalah kosongnya jantung itu dari mengingat Allah. Sementara penyinaran jantung, bagaimana jantung itu bercahaya, yaitu dengan cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, merasa takut dan berharap kepada Allah. Dan tatkala manusia itu tidak kosong dari kegembiraan, yang mana dari kegembiraan itu akan dilahirkan tertawa, maka Allah Ta'ala memaafkan tertawa yang sedikit-sedikit sebagai bentuk kelembutan Allah kepada para hambanya. Maka tertawa yang sedikit itu tidak mematikan jantung. Selesai dari kalam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak ucapan para a'immah terkait dengan masalah ini. Tayyib. Dan tidak boleh kita menertawakan saudara yang terkena musibah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Aswad. Tatkala ada para pemuda Quraisy masuk mengunjungi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan ketika Aisyah sedang di Mina, dalam keadaan para pemuda Quraisy itu tertawa. Maka Aisyah bertanya, apa yang menyebabkan kalian tertawa? Maka mereka mengatakan si fulan tersungkur karena terkena tali tenda, tali kemah, hampir-hampir lehernya itu hilang atau matanya hilang. Maka Aisyah mengatakan, la tadhaku, jangan kalian tertawa. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yushaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiat anhu khati'ah. Tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk suatu duri atau yang lebih besar musibah dari itu, kecuali akan ditulis untuknya dengan itu satu derajat dan dihapus darinya satu kesalahan. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini ada larangan dari tertawa terhadap perkara yang seperti ini. Kecuali jika seseorang itu dikalahkan, mau tidak mau tertawa, tidak mampu dia menolaknya. Adapun sengaja tertawa terhadap musibah saudaranya, maka orang ini tercela. Karena perbuatan seperti itu menunjukkan dia gembira terhadap musibah yang menimpa seorang muslim. Dan tertawanya itu akan menyebabkan patahnya hati saudara dia. Tayyib. Dan seterusnya. Sebagaimana dalam kitab Al-Minhaj. Tayyib. Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah mengatakan, tertawa dalam peristiwa yang seperti ini, seperti yang dilakukan oleh banyak orang, ini tercela jika dia mampu untuk menolaknya. Dan dohir larangannya tadi adalah pengharaman. Sebagaimana di dalam Al-Adabus Syar'iyah, ia menertawakan seorang saudara yang terkena musibah, ini dosa, ini haram. Tayyib. Dan dalil-dalil banyak telah anak kumpulkan dalam kitab khusus terkait dengan haramnya untuk menertawakan sesama saudara yang tengah mengalami musibah. Tayyib. Dan tertawa untuk mengejek seorang muslim yang terkena musibah, tertawa mengolok-olok muslim yang terkena musibah, ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Maka kita tidak boleh untuk meniru mereka. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Dan sungguh kami telah mengutuskan Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan para bangsawannya, seraya mengatakan sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Tatkala datang kepada mereka Musa dengan membawa ayat-ayat kami, tiba-tiba saja mereka menertawakannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mereka memang suka untuk menertawakan dan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka Nabi SAW
dilarang oleh Allah Ta'ala untuk sedih dengan sebab tertawaan dan ejekan orang-orang kafir itu. Karena ini memang kebiasaan orang-orang kafir sejak zaman lampau, yaitu suka mengolok-olok kaum muslimin. Maka jangan sedih dengan itu. Dan ayat ini menjadi hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti beliau dengan baik. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir ayat ini, bahwasanya orang-orang kafir tadi tertawa karena mengejek dan mengolok-olok dan seterusnya. Maka perbuatan yang seperti ini, mengolok-olok dan mengejek ayat-ayat Allah dan mengejek orang yang membawakan kebenaran, ini munculnya dari kesombongan dan pendustaan. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat tersebut. Demikian pula di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala mengatakan, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang jahat, mereka dahulunya sering menertawakan orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir ayat ini, yaitu orang-orang yang sering berbuat dosa-dosa, mereka mengingkari Allah di dunia, dan mereka menertawakan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan membenarkan Allah. Mereka suka mengejek kaum mukminin. Juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, orang-orang kafir tadi suka mengolok-olok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka orang-orang kafir itu ketika di dunia memang suka menertawakan orang-orang yang beriman, yaitu mengolok-olok, menghina. Kalau orang mukmin lewat, maka mereka berbisik-bisik untuk menyindir-nyindir, menghina mereka. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Maka kita dilarang meniru orang kafir yang suka mengejek atas orang-orang yang mengikuti kebenaran atau kaum mukminin yang tengah beribadah pada Allah. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kalian merasa heran dengan pembicaraan ini, yaitu Al-Quran, dan kalian tertawa dan tidak menangis? Kata Imam At-Tabari, di sini Allah Ta'ala berfirman kepada kaum musyrikin Quraisy, apakah kalian itu merasa heran dengan Al-Quran ini, bahwasanya dia diturunkan pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalian justru menertawakannya dan mengejeknya? Kalian tidak menangis terhadap ancaman yang ada di dalamnya terhadap para pelaku maksiat, sementara kalian termasuk pelaku maksiat. Demikian pula ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yaitu kalian tertawa mengolok-olok ayat-ayat ini dan kalian tidak menangis untuk merasa takut terhadap ancaman tadi. Nah, kita dilarang untuk meniru gaya orang kafir tadi. Demikian pula di dalam ayat yang lain, yaitu ayat Al-Mu'minun. Allah Ta'ala mengatakan, innahu kana fariqum min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Sesungguhnya dahulunya ada sekelompok orang dari para hambaku yang berkata, yaitu berdoa, wahai Rabb kami telah beriman, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan kasihanilah kami, dan engkau adalah zat yang paling penyayang. Kemudian kalian justru menjadikan mereka sebagai bahan olok-olokan, sehingga mereka menjadikan kalian lupa dari mengingatku, dan kalian menertawakan mereka. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kalimat ini yang Allah Ta'ala firmankan kepada orang-orang kafir nanti yaitu di hari kiamat. Atau boleh jadi yaitu setelah kematian mereka, dan ini memang salah satu dari perhentian di hari kiamat, yaitu kesibukan kalian untuk mengolok-olok mereka menyebabkan kalian lupa dari peringatanku, dan kalian menertawakan mereka, yaitu mengejek mereka, dan seterusnya. Intinya ini adalah karakter orang-orang kafir yang suka mengolok-olok, suka menghina dan mengejek. Sebagaimana itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir.
Dan juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Ta'ala mengatakan tentang orang yang diberi kitab dengan tangan kirinya, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia dulu bergembira di tengah keluarganya, dan sesungguhnya dia menyangka dirinya tidak akan kembali. Al-Allamah Ibnu Zaid rahimahullah dari kalangan Al-Mutaqaddimin mengatakan Allah mensifati ahlul jannah dengan rasa takut, kesedihan, demikian pula dengan tangisan dan kekhawatiran ketika masih di dunia. Maka kemudian Allah membalasi mereka dengan kenikmatan, kegembiraan di akhirat. Kemudian menyebutkan ayat firman Allah Ta'ala, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kata ahlul jannah, sesungguhnya kami dahulunya sebelum ini, di tengah-tengah keluarga kami itu senantiasa khawatir. Kemudian Allah memberikan kurnia kepada kami dan melindungi kami dari siksaan api yang sangat panas, atau samum, yaitu angin yang sangat panas. Kemudian Ibnu Zaid mengatakan, dan Allah mensifati ahlun nar dengan kegembiraan di dunia, dan banyak tertawa di dunia, dan gembira. Tafakuh, yaitu apa? Bersuka cita. Innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna alla yahur, yaitu menyangka dia tidak akan kembali dalam keadaan hidup dan dibangkitkan untuk diperiksa. Kemudian diberi pahala ataukah diberi hukuman. Selesai dari penukilan dari tafsir Al-Qurtubi. Menunjukkan memang orang kafir karakternya seperti itu. Tayyib. Maka yang terlarang adalah mengikuti gaya orang kafir, yaitu banyak tertawa, yang dibina di atas kesombongan, kelalaian, dan suka mengolok-olok ayat Allah atau mengolok-olok orang-orang yang setia kepada Allah. Nah, kita dilarang untuk meniru gaya mereka itu. Adapun kalau tertawa sedikit seperti yang dicontohkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh para sahabat, maka seperti itu tidak mengapa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Intinya apa? Tidak layak untuk banyak-banyak tertawa. Tapi kalau sedikit-sedikit secukupnya, maka itu tidak mengapa. Baik. Sebagaimana di dalam hadis yang diisyaratkan tadi itu. Sebagaimana di hadis yang Ana sebutkan tadi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan la tuksiru dhahik fa inna kasratal dhahik tumitul qalb. Jangan kalian memperbanyak tertawa, karena banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Apalagi kita tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummat Muhammad, ma ahada aghyaru minallah ayyara abdahu au amatahu tazni, ya amata Muhammad, ya ummata Muhammad, ya ummata Muhammad. Anak ulang lagi, ya ummata Muhammad, ma ahada aghyaru minallahi ayyara abdahu au amatahu tazni, ya ummata Muhammad, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, tidak ada satu zat pun yang lebih cemburu daripada Allah untuk dia melihat hambanya yang laki-laki atau hambanya yang perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian tertawa sedikit dan banyak menangis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang Anda lihat wahai Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah, maknanya seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, yaitu kerasnya siksaan Allah dan kuatnya hukuman Allah terhadap ahli maksiat, niscaya kalian akan sedikit tertawa, yaitu kalian
meninggalkan tertawa di mayoritas situasi kalian dan di kebanyakan masa. Dan kalian akan banyak menangis karena didominasi oleh rasa takut di dalam hati-hati kalian. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.